Hai semuanya, terima kasih sudah memilih materi pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan seputar materi, dapat langsung komen atau bisa mendaftar tutor melalui contact person di Instagram CI Class ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Enjoy learning, let's educate in integrity. Kalau yang lalu-lalu itu kita belajar tentang yang namanya perusahaan jasa. Nah, bedanya apa perusahaan jasa sama perusahaan dagang? Tentu aja kalau misalkan jasa, yang ditawarkan itu dalam bentuk jasa. Kita nggak bisa lihat bentuk fisiknya kayak gimana. Tapi kalau kita udah masuk ke perusahaan dagang sekarang, itu sudah ada barangnya, bentuk fisiknya. Jadi perusahaan dagang itu apa sih? Perusahaan dagang itu ketika kita beli barang, terus kita jual lagi. Kita beli barang, kita jual lagi. Jadi istilah kita kulaan. Nah, itu adalah perusahaan dagang. Kayak gitu. Nah, bedanya apa sama perusahaan jasa? Bedanya sekarang kalau misalkan di perusahaan dagang, itu ada yang namanya persediaan. Otomatis kan ada barangnya. Maka dari itu ada persediaan yang kita punya. Kalau perusahaan jasa nggak punya yang namanya persediaan. Kayak gitu. Ini dia bedanya apalagi antara perusahaan dagang sama perusahaan jasa. Kalau misalkan di perusahaan dagang sekarang itu namanya bukan service revenue lagi, tapi sudah masuk ke yang namanya sales revenue. Sales revenue kalau misalkan di bahasa Indonesianya itu namanya adalah pendapatan penjualan. Oh, penjualan. Pendapatan penjualan. Kecil ya. Jualan. Kalau misalkan perusahaan jasa lalu revenue-nya namanya service revenue, pendapatan jasa. Sekarang sudah di perusahaan dagang sudah pendapatan penjualan. Lalu di perusahaan dagang itu ada expense yang terdiri dari expense cost of goods sold sama operating expense. Nah, cost of goods sold ini yang baru. Apa sih cost of goods sold itu? Cost of goods sold itu total cost dari barang yang terjual pada periode tersebut. Seringkali disebut COGS. Intinya kayak gimana COGS? COGS itu kayak gini. Kita ceritanya kalau misalkan ya, kita mau jualan barang, kita kan biasanya kulaan atau beli barang dulu kan. Misalnya kita beli persediaan, beli inventory. Oh ya, inventory itu bahasa Indonesianya persediaan ya. Kita beli inventory ceritanya adalah sebesar $1.000. Gitu. Kita beli inventory sebesar $1.000. Nah, dari inventory ini yang kejual itu sebesar ada $400. Nah, tersisa di akhir periode itu berarti kan sebesar $600. Ini yang namanya ending inventory. Sedangkan yang ini yang namanya COGS yang terjual. Jadi dari nilai inventory kita yang terjual itu namanya cost of goods sold. Nilai dari barang yang terjual itu namanya COGS. Kalau barang yang tersisa di akhir periode itu namanya ending inventory yang tersisa. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan cara ngehitung net income laba ruginya di perusahaan dagang itu kayak gimana sih? Cara hitungnya kayak gini. Jadi kalau diurutin dari atas ke bawah, ini alurnya kayak gini. Sales revenue, penjualan kita dikurangi sama cost barang yang terjual itu berapa sih? Ini gitu. Nah, nanti dia akan sama dengan gross profit atau yang kita sering sebut sebagai laba kotor. Nah, laba kotor ini kalau dikurangi operating expense atau beban operasional itu apa aja? Beban operasional itu terdiri misalnya dari biaya gaji, biaya listrik, dan lain-lain. Itu nanti baru dapatlah net income atau net loss. Jadi kalau misalkan dibuat itu ya kayak gini. Dari atas ke bawah. Sales revenue dikurangi sama COGS, nanti di laporan keuangannya itu kayak gitu. Sama dengan gross profit atau laba kotor. COGS ini bahasa Indonesianya harga pokok penjualan atau HPP ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada kata HPP. HPP itu apa? Harga pokok penjualan atau COGS. Sama aja. Teman-teman harus hafal istilahnya harus hafal tentang istilah lainnya bahasa Indonesianya kayak gitu.
Nah, gross profit dikurangi operating expense, beban operasional kayak biaya-biaya operasional, contohnya biaya gaji, biaya listrik, kayak gitu-gitu. Operasional. Nanti didapatlah net in. Taruh. Nah, taruh sini. Terus garis. Thread. Kayak gini. Ini nanti laporan laba ruginya bentuknya kurang lebih kayak gitu, susunannya dari atas sampai yang ke bawah. Terus yang ini bedanya tentang perusahaan jasa, service company ini kan perusahaan jasa, bedanya apa sama merchandising company? Bedanya adalah di sini sudah ada persediaan. Jadi ketika kita mau jual barang, otomatis kita harus beli barang dulu. Habis kita beli barang, jadi persediaan, terus kita jual, barulah kita dapat yang namanya cash. Kayak gitu. Jadi istilahnya perusahaan dagang itu operasi siklusnya itu lebih panjang. Istilahnya kan kalau jasa kan tinggal memberikan jasa terus kita dapat piutang atau dapat uang langsung. Nah, itu kan udah selesai. Kalau misalkan perusahaan dagang harus beli barang dulu baru kita jual kayak gitu. Nah, bedanya dulu antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa ada yang bingung dulu nggak? Karena kita udah beda ranah. Yang dulu-dulu kan kita perusahaan jasa, sekarang udah masuk ke perusahaan dagang. Kalau misalkan masih oke, boleh reaction dulu, kayak kasih reaction jempol atau apa, atau ada yang mau ditanyain juga boleh. Nah, ada yang namanya flow of cost atau arus biaya. Nah, arus biaya itu kayak gimana sih? Simpelnya kayak gini. Kasusnya gini, beginning inventory ini adalah persediaan awal. Kalau kita punya persediaan awal, kita tambah sama cost of goods purchase. Cost of goods purchase itu apa? Cost of goods purchase itu adalah pembelian barang tapi yang sifatnya net. Jadi gimana? Jadi selama tahun berjalan itu kurang lebihnya itu netnya itu bersihnya tuh beli barang berapa banyak sih? Nah, pembelian barang net itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah purchase, pembelian, itu ditambah sama biaya ongkos angkut kalau misalkan dia yang bayar, itu namanya freight in. Jadi kalau kita beli barang, terus habis gitu kita bayar ongkirnya misalnya kayak Shopee ya. Kita beli di Shopee, terus kita ada biaya ongkirnya 5.000. Nah, itu namanya freight in. Karena kita beli barang terus ada ongkosnya. Freight in dikurangi sama kalau misalkan ada diskon pembelian. Terus dikurangi ada kalau misalkan ada retur. Kalau bahasanya itu purchase return and allowance. Nah, ini adalah cost of goods purchase. Cost of goods purchase itu terdiri dari purchase ditambah freight in. Itulah yang namanya cost of goods purchase. Jadi kan itu istilahnya netnya belinya berapa. Nah, persediaan awal kita ditambah sama kita beli berapa, itu adalah cost of goods available for sale. Barang yang tersedia untuk dijual. Nilai barang tersedia untuk dijual. Setuju ya? Barang awal terus ketambahan barang-barang yang kita beli, itu kan barang yang tersedia dijual. Nah, nilai barang yang tersedia dijual atau cost of goods available for sale itu dibagi jadi dua. Cost of goods sold, barang yang terjual, sama akhirnya ending inventory, barang yang tersisa di gudang. Masuk akal ya? Jadi kalau misalkan biasanya itu diputer-puter, kan kalau ditulis bisa kayak gini kan. Beginning ditambah purchase net. Purchase net itu cost of goods purchase itu ya. Itu sama dengan cost of goods available for sale kan. Nah, tapi karena cost of goods available for sale itu sama dengan COGS ditambah ending inventory, berarti sama dengan kayak gini. Cost of goods sold ditambah ending inventory. Bisa ditulis dengan kata lain kayak gini. Nah, ini bisa diputar-putar lagi. Bisa diputar-putar lagi gimana? Jadi kalau misalkan mau cari COGS, itu bisa dari COGS. Kayak gimana? Kalau dari sini terus diubah
cara cari COGS. Teman-teman mungkin ada yang mau coba kayak diputer-puter gitu. Boleh siapa aja, atau mau ditunjuk. Mungkin Jaslyn. Kalau dari ini, dari yang kiri terus mau diubah COGS sama dengan gimana? Kira Jaslyn. DJ atau Patricia? Boleh, coba aja. Atau terserah, yang lain juga boleh. Di chat juga boleh, on mic juga boleh. Ada yang ada ide? Kalau ininya mau di sisi ruas kanan gitu, berarti ending inventory-nya diapain ini? Gimana? Sheni, Debrina, Hansel? Dipindah kiri, C. Oke, good. Tadi siapa yang jawab? Tadi siapa ini jawab? Debrina. Oke, good Debrina. Thank you Debrina. Terus ini juga Patricia, Richard juga jawab. Beginning tambah purchase dikurangi ending. Good. Thank you Debrina, Patricia, Richard. Betul ya. Jadi kayak gini, kalau misalkan mau cari COGS, berarti tinggal diputar aja. Beginning ditambah purchase net-nya. Purchase net itu maksudnya yang tadi ya, yang ini udah ditambah freight in, udah dikurangi diskon sama return. Terus dikurangi sama ending inventory. Sebaliknya kalau yang ditanya ending inventory, berarti beginning ditambah purchase dikurangi COGS. Jadi kayak gitu. Jangan bingung kalau misalnya dibalik-balik. Konsepnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, karena kita udah belajar flow of cost, sekarang kita juga belajar ada dua sistem pencatatan di perusahaan dagang. Yang namanya perpetual sama yang namanya periodik. Bedanya kalau perpetual sama periodik itu apa sih? Intinya kalau perpetual itu menghitung COGS setiap transaksi terjadi. Biasanya perpetual itu di penjurnalan itu identik ada akun inventory. Itu perpetual. Nah, kalau misalkan periodik itu akan hitung COGS. Kita hitung nilai yang terjual itu berapa sih? Itu cuma di akhir periode aja. Jadi, periodik itu yang pertama ciri-cirinya ngitung COGS di akhir periode saja. Terus juga dia waktu penjurnalan tidak menggunakan akun inventory. Nah, ini ciri-cirinya. Paling gampang ciri-cirinya kayak gitu yang paling mudah dikenali. Kayak gitu. Jadi kalau perpetual sistem ketika kita beli, kita catat akun inventory. Ketika kita jual, kita catat akun inventory kita berkurang. Beda sama periodik. Kalau periodik itu nggak pakai akun inventory waktu ngejurnal. Intinya kayak gitu. Biar nggak bingung konsepnya, kita pindah ke ini aja. Akan lebih mudah kalau di Excel harusnya. Saya share dulu ya. Ini bisa editor. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini dulu. Ada yang namanya diskon, return, allowance yang tadi udah sempat disinggung. Apa sih yang pertama? Ada yang namanya purchase discount. Kalau misalkan di perusahaan dagang, kita kalau misalkan beli barang, itu ada yang namanya purchase discount. Kok bisa ada purchase discount? Biasanya purchase discount itu diberikan ketika pembeliannya dilakukan secara kredit. Kredit itu apa? Berarti kayak gini, aku beli sekarang, barangnya aku terima, tapi aku bayarnya misalnya bulan depan, minggu depan, kayak gitu. Itu namanya kredit, gak dibayar kontan atau gak dibayar secara langsung. Nah, itu kan lazim dan umum banget kan kalau di dunia usaha, kalau misalkan kita beli barang tapi bayarnya nanti. Nah, di purchase discount ini ada yang namanya termin. Jadi kalau kita beli barang secara kredit, ada yang dinamakan terms atau termin. Itu artinya sama.
Terms atau termin tuh polanya kayak gini. Misalnya gini ya, ini 2/10 N/30. Jadi dia bilang artinya apa? 2/10 N/30 ini. Perusahaan itu diberi diskon 2%, jadi 2 yang di depan itu nunjukin diskonnya 2% jika melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari. Jadi 2 yang di depan ini untuk diskonnya, kalau misalkan dia bayar dalam waktu 10 hari. Nah, tapi N itu dia bilang netnya itu 30 hari. Maksudnya dia bilang apa? Sebetulnya jatuh temponya 30 hari. Jadi kalau misalnya dia bayar dalam waktu 10 hari, misalnya ini invoice-nya 14 September. 14 September tuh kalian tambahkan 10. Berarti kalau misalkan dia bayarnya 24 September, itu dia akan dapat diskon sebesar 2%. Tapi kalau misalkan dia bayarnya tanggal 25 September, berarti kan sudah lewat 10 hari. Sudah lewat 10 hari, berarti dia nggak dapat diskon. Kayak gitu. Nah, tapi kalau ditanya, paling lama atau jatuh tempo dari kreditnya itu kapan sih? Itu adalah 30 hari. Kayak gitu. Jadi setelah 30 hari dalam 1 bulan, itu jatuh temponya. Kayak gitu. Itu polanya. Jadi kalau misalkan lagi gini ya, 1/10 N/30. Berarti kalau misalkan membayar dalam waktu 10 hari, diskonnya 1%. Atau taruh depannya. Diskon mendapat diskon 1% dalam waktu pembayaran 10 hari dan jatuh temponya 30 hari. Kalau misalkan ini N/60 berarti jatuh temponya dalam waktu 60 hari. Kayak gitu. Nah, misalnya ini ya, nilai invoice-nya dia itu 1000. Jadi nilai di nota itu 1000. Invoice-nya 14 September, dia bayarnya 24 September. Berarti kan dia dapat diskon. Nah, dia dapat diskon itu sebesar 2%. 2%, ya kalau mau dihitung pakai Excel 2% dikalikan sama 1000. Makanya nilainya 20. Nah, maka dari itu kalau dia dapat diskon, cash yang dia bayar nggak 1000, tapi 1000 dikurangi 20, dapatlah 980. Ini cash yang dia bayarkan, karena dia dapat diskon. Nah, terus juga ada term yang 1/10 EOM. Nah, ini kayak gimana? Perusahaan itu akan diberi diskon 1% jika dibayar dalam 10 hari pertama bulan depan. EOM itu end of month. Jadi end of month. Jadi perusahaan itu diberi diskon 1% jika dibayarnya di 10 hari pertama di bulan yang selanjutnya. Jadi 10 hari pertama setelah akhir bulan, istilahnya kan gitu. Kalau N/10 EOM, jadi jatuh temponya itu 10 hari pertama di bulan berikutnya, tapi nggak dapat diskon. Nah, yang kalian perlu paham itu yang tentang yang ini. Karena yang ini sering keluar. Kalau misalkan 13 September ya, 13 September itu kalau misalkan jatuh temponya 30 hari, berarti dia di bulan yang akan datang. Tanggal 13. 13. Kayak gitu. Kenapa? Soalnya hitungnya itu startnya dari 14 September. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau diskon kan periodenya 10 hari, ya kan? 13 September itu sampai 23 September. Kalau dihitung 10 hari itu dari 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tidak dihitung dari 13 Septembernya. Karena kenapa? Karena kalau 13 September berarti dia bukan kredit, tapi dia kontan bayarnya. Kayak gitu. Jadi memang hitungnya tuh startnya tuh dari 14-nya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 10 hari. Tuh, makanya waktu 23 September dia masih dapat diskon. Kayak gitu cerita. Sampai sini dulu ada yang bingung nggak tentang purchase diskon? Lanjut dulu ya. Ada lagi yang namanya purchase return. Purchase return itu kita beli, tapi kita kembalikan barangnya. Barang itu bisa kita kembalikan karena apa? Pertama karena rusak,
atau karena defect. Yang kedua karena nggak sesuai spesifikasi yang kita minta. Misalnya kita pesen barang warna putih, dikirimnya warna hitam. Akhirnya kita retur. Nah, itu bisa. Itu namanya purchase return. Nah, lalu ada lagi yang namanya purchase allowance. Purchase allowance itu apa? Kayak gini. Misalnya kita dikirimin barang kayak tadi. Aslinya kita beli warna hitam, dikirimnya warna putih. Terus kita bilang kayak gini, ya wes lah nggak apa-apa, tak terima barangnya. Tapi harganya kurangin dong, kan aslinya harganya 100.000. Karena aku nggak sesuai spesifikasi atau mungkin karena barangnya rusak, ya udah potong dong harganya jadi 90.000 kayak gitu. Itu namanya purchase allowance. Nah, biasanya ini akunnya tuh jadi satu, purchase return and allowance. Tapi sebetulnya artinya per masing-masing return sendiri, allowance sendiri tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang yang namanya transportation cost atau kita bicara soal biaya ongkir. Sebetulnya biaya ongkir tuh siapa sih yang nanggung? Kayak gitu. Nah, ada terms atau ada istilah yang namanya FOB atau free on board. Free on board atau FOB itu adalah ceritanya kayak gini, biaya ongkir itu yang tanggung siapa sih? Nah, sebetulnya biaya ongkir ditanggung siapa itu tergantung siapa yang memiliki barang tersebut. Jadi, ada dua jenis FOB. Yang pertama itu FOB destination, yang kedua itu FOB shipping point. Nah, kalau FOB destination itu kepemilikan berpindah tangan dari penjual ke pembeli itu saat di destination, saat di tujuan, saat diterima sama pembeli. Itu baru kepemilikannya berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Jadi kalau misalkan destination, kepemilikannya berpindah saat sampai di pembeli. Nah, karena kepemilikannya baru berpindah saat ada di pembeli, berarti waktu di perjalanan itu masih jadi tanggungannya si penjual. Itulah kenapa seller pays biaya ongkirnya. Seller pays the freight. Maksudnya seller akan membayar. Jadi kalau ongkir yang nanggung itu adalah si penjual. Ya gitu. Bedanya sama FOB shipping point itu kepemilikannya diserahkan atau berpindah di titik pengiriman. Jadi waktu penjualnya udah kasih misalnya ke JNE atau JNT atau si cepat, itu sudah berpindah, udah bukan tanggung jawabnya si penjual lagi, tapi sudah tanggung jawab si pembeli. Untuk itu selama perjalanan itu sudah jadi tanggung jawabnya si pembeli kan. Nah, sudah jadi tanggung jawabnya si pembeli, maka dari itu yang bayar ongkirnya itu si pembeli, kayak gitu. Makanya dari itu kalau FOB shipping point itu buyer pays. Buyer yang akan membayar biaya ongkirnya. Jadi kalau ditanya, Shopee kan kalau kita bayar ongkir, kalau kasusnya adalah kita membayar ongkir, itu berarti apa sih? Berarti itu adalah FOB shipping point, karena kita yang bertanggung jawab atas biaya ongkirnya. Seperti itu. Nah, terus ini mulai masuk ke pengertian perpetual sama periodik yang sudah kita sempat singgung-singgung. Kalau perpetual itu sistem pembelian dan penjualan barang dicatat pada akun persediaan atau akun inventory. Saldo normalnya akun inventory itu nanti di debit. Lalu yang kedua, itu dia mengelola pencatatannya detail tiap kali jual, tiap kali beli persediaan. Lalu catatannya tuh berkelanjutan. Perpetual ini kan biasa artinya itu kayak abadi kan. Jadi dia catat terus menerus kayak gitu. Bedanya sama periodik apa? Bedanya adalah tidak ada akun inventory ketika penjurnalan ya. Catatan persediaan itu nggak memperlihatkan jumlah yang tersedia untuk dijual. Jadi dia cuman kayak ngitung di persediaan itu di akhir periode aja kayak gitu. Selama periode berjalan dia nggak tahu kayak inventoryku berapa ya, itu dia nggak bisa tahu soalnya dia memang nggak catat. Dia baru tahu di akhir periode dengan cara stok opnam, kayak dia memang hitung oh di gudang barangnya segini kayak gitu. Biar nggak abstrak, kita masuk ke contohnya. Tapi sebelum itu mau tanya dulu, teman-teman ada yang bingung kah tentang atas-atas ini? Karena ini akan dipakai tentang istilah-istilahnya. Ada yang bingung? Nanti kalau bingung boleh chat di chat atau boleh raise hand juga boleh ya.
Masih aman semuanya? Kalau gitu kita masuk langsung. Ini Cici langsung jelasin dari sistem perpetual periodiknya ya. Kita mulai dari sisi pembeli dulu. Ceritanya kayak gimana sih? Nih, ceritanya ini tentang Sauk Stereo. Jadi pembelinya di kasus ini tuh si Sauk Stereo. Dia membeli, terus ini invoice-nya. Nilai invoice-nya dia itu sebesar 3.800. Ini tak tulis di sini. Nilai invoice-nya itu dia totalnya 3.800. Dia belinya secara kredit, ada terms-nya. Ini terms-nya memang agak kurang, jadi tulis lagi di sini. 2/10 N/30. Nah, pembelinya si Sauk, penjualnya siapa? Penjualnya namanya PW Audio Supply. Nah, terus kita kan buat penjurnalannya semua, tapi kita buat penjurnalan dari sisi pembeli dulu, dari si Sauk Stereo dulu. Waktu dia beli, itu kayak gimana sih catatnya? Kayak gitu. Nah, waktu dia beli secara perpetual, secara periodik itu gimana sih? Kita lihat dari yang perpetual dulu. Sauk kan membeli. Kalau membeli, itu kita masukkan ke akun yang namanya inventory, karena dia beli persediaan. Di sisi lain, accounts payable-nya bertambah. Sebesar berapa ya? Sebesar nilai invoice-nya 3.800. 3.800. Ini kalau perpetual. Kalau dia beli itu beli barang dagangan itu akan masuk ke inventory. Barang dagangan masuk ke inventory yang saldo normalnya di kredit. Itu perpetual. Nah, kalau periodik itu ciri-cirinya itu tidak boleh ada akun inventory ketika menjurnal. Nah, karena nggak boleh ada akun inventory, dia ada akun sendiri. Akunnya namanya purchase, sesuai sama namanya dia. Pembelian. Purchase to accounts payable. Nilainya sebesar 3.800 ke 3.800. 95%. Nah, kayak kecilan ya. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya dari situ ya. Kalau beli pertama kali, kalau perpetual itu ada akun namanya inventory. Kalau di periodik pakai akunnya namanya purchase. Ini udah tak merah-merahin biar tahu bedanya di mana antara perpetual sama periodik. Lanjut. Asumsikan kalau misalkan tanggal 6 Mei, Sauk itu membayar freight atau membayar biaya ongkirnya. Nah, kalau misalkan ini cerita si pembeli, dia yang bayar biaya ongkir, berarti kan istilahnya kita tahu kalau misalkan dia FOB-nya FOB shipping point karena pembeli bayar ongkir, ya kan? Nah, dia bayar 150 for freight charge. The entry on stock Stereo's book is, nah, kalau misalkan ada ongkir di perpetual itu akan masuk ke saldo inventory. Kenapa? Karena itu akan menambah cost yang kita korbankan, menambah pengorbanan kita buat mendapatkan inventory itu. Makanya masuk ke akun yang namanya inventory. Tuh karena dia membayar berarti pakai cash ya, dia 150 ke 150. Nah, karena ceritanya karena di periodik gak boleh ada inventory, namanya kalau misalkan ada freight masuk, ada biaya ongkir untuk barang beli, itu namanya adalah freight in to cash besar 150 sama 150. Kayak gitu. Lanjut lagi. Ini asumsi lain. Kalau misalkan kan tadi kan yang bayar biaya ongkir si pembeli. Sekarang kalau misalkan yang bayar ongkir si penjual. Berarti kita tahu kalau dia itu FOB destination kan. Nah, kalau FOB destination itu kalau misalkan dia penjual bayar ongkir itu namanya freight out. Itu freight out itu sama baik di periodik maupun perpetual. Jadi kita
coba lihat dulu, pindah dulu ke sisi jurnalnya penjual. Kalau misalkan seakan-akan kali ini si penjual yang bayar biaya ongkir, itu dia jurnalnya gimana? Dia akan jurnal freight out to cash sebesar 150, 150. Baik di periodik maupun perpetual kali ini sama. Nah, freight out. Freight out ini bagian dari ini ya, freight out. Itu bagian dari expense atau bagian dari beban bagi penjual. Kayak gitu. Tapi ini kayak istilahnya asumsi atau kasus lain gitulah. Nggak nyambung sama kasus sebelumnya. Kayak kita berandai-andai misalnya ternyata yang bayar tuh bukan si pembeli tapi si penjual. Itu jurnalnya penjual gimana sih? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya lagi, kalau misalkan penjual yang bayar, pembeli kira-kira nyatet nggak ya? Nggak nyatet. Karena apa? Karena ya udah dicatat sama si penjual. Kayak gitu. Sekarang kita balik lagi ke pembeli ya. Itu tadi kayak berandai-andai aja. Sekarang kita balik lagi ke pembeli, ngelanjutin lanjutan kasus sebelumnya. Ceritanya, Saub Stereo itu mengembalikan barangnya ke PW Audio Supply. Nah, jadi cerita awalnya dia beli, sekarang dia kembalikan. Nah, karena ceritanya dia kembalikan barang yang dia beli, otomatis yang dikredit di sini adalah yang namanya inventory karena persediaan kita berkurang karena kita kembalikan sebesar 300. Lalu di debitnya apa? Nah, aslinya kita punya utang karena kita kembalikan barangnya, kita nggak jadi punya utang. Maka dari itu yang di debit itu account payable. Account payable kita, hutang kita itu berkurang. Gitu. Gimana kalau misalkan di periodik? Kan kalau misalnya di periodik nggak boleh ada inventory. Nah, itu ada akunnya sendiri, namanya purchase, return, and allowance. Jadi sesuai, kalau periodik itu akunnya lebih sesuai sama transaksinya. Kayak bisa kita artikan sendiri. Oh, return berarti dia purchase, return, and allowance. Debitnya sama, accounts payable. 300 ke 300. Oh ya, yang perlu diketahui lagi kalau purchase itu saldo normalnya debit. Ada purchase discount sama purchase return and allowance itu kontra akunnya dari purchase. Jadi kebalikannya purchase. Sehingga saldo normalnya di kredit karena dia mengurangi purchase kayak gitu. Karena kontra account atau kebalikannya kontra account dari purchase. Makanya saldo normalnya dia di kredit. Kalau ada purchase return and allowance, makanya dia taruhnya di kredit. Kayak gitu. Nah, dikit lagi tentang pembeli. Kalau misalnya nih, kayak tadi, Sauk Stereo bayarnya itu di 14 Mei. Nah, tadi invoice-nya berapa? Kita lihat invoice-nya dia dulu. Invoice-nya dia waktu beli pertama kali adalah 4 Mei. Dia di sini 4 Mei. Di sini juga ada 5/4 itu tandanya 4 Mei. Waktu dia bayar 14 Mei, kira-kira dia dapat diskon atau enggak? Berarti kan masih dapat diskon kan? Tadi kan 2/10 N per 30. Berarti masih dalam periode diskon. Ini cerita dia mau ngelunasin lah. Apa aja yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah accounts payable kita berkurang karena kita mau lunasi hutangnya. Accounts payable di debit dulu sebesar berapa? Dia bilang sebesar 3.500. Tapi ini sebetulnya bisa dihitung ya. 3.500 itu dari mana? Kan pertama kali kita beli itu 3.800. Setuju ya? Account payable kita 3.800. Tapi karena kita ngembalikan, accounts payable kita itu berkurang. Waktu ada retur itu berkurang accounts payable kita. Makanya sisanya 3.500 utang kita. Utang 3.500 ini mau kita lunasi. Nah, apakah kita bayar cashnya persis seharga 3.500? Enggak dong ya, karena kan kita ada diskon, ya kan? Nah, sekarang kita hitung diskon. Nah, diskon itu kalau misalkan di perpetual itu akan mengurangi saldo inventory juga. Gitu. Inventory-nya
diskon akan mengurangi saldo inventory di perpetual. Diskonnya sebesar berapa? Sebesar 2%, setuju ya? Jadi 2% ini dikalikan 3.500. Oke, berarti bayarnya 3.500 dikurangi sama diskonnya 70, sisanya 3430. Nah, kalau dari sisi periodik gimana? Kalau dari sisi periodik, karena nggak boleh ada inventory, berarti kita tulisnya apa? Kita tulis dulu accounts payable. Accounts payable-nya 3.500. Karena nggak boleh akun inventory, berarti kan inventory ini harus diganti kan? Namanya apa? Namanya adalah purchase discount. Nilainya sama, senilai 70, baru cash-nya adalah 3430, kayak gitu. Begitu ceritanya, bedanya perpetual sama periodik. Nah, misal dia bayarnya di Juni tanggal 3. Dia bayarnya di Juni tanggal 3. Nah, kalau misalkan dia bayarnya di Juni tanggal 3, jurnal entry-nya kayak gimana? Berarti kan kalau dia bayarnya Juni tanggal 3, berarti kan dia udah nggak dapat diskon. Di luar periode diskon. Kalau di luar periode diskon, berarti dia tulisnya kayak accounts payable to cash sebesar 3.500 ke 3.500. Sama persis, karena nggak ada akun inventory, berarti di periodiknya pun sama. Kayak gini. Sampai sini dulu. Dari sisi jurnal pembeli, ada yang bingung nggak, teman-teman? Atau ada yang kecepatan mau diulangi? Gimana? Ada yang mau diulangi nggak? Nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Atau Cici ada kecepatan juga boleh banget kalau misalkan mau diulangi. Gimana? Ada yang bingung? Atau ini deh, apa? Direction dulu kalau masih aman. Oke. Hansel aja. Jenny, Jesslyn, Sharon, Debrina, oke. Gimana Patricia, Shani, Richard, Ardelia? Ada yang mau diulangi kah? Oke, aman ya. Jangan malu-malu ya guys. Misalkan kayak Cici kecepatan mau diulangi boleh polo. Kayak Cici kadang nggak misalnya terlalu ini apa namanya terlalu kayak oh Cici mau ngomong ini jadinya kayak nggak sadar kalau kecepatan. Jadi kalau mau diulangi boleh banget ya. Langsung di chat aja C tolong ulangi yang ini. C boleh ulangin nggak yang ini? Pasti kayak oke Cici ulangin lagi. Ini ya income statement yang tadi udah sempat dibahas. Pertama ini sales revenue-nya itu sudah net. Jadi udah dikurangin sama sales return sama sales discount. Karena itu mengurangi penjualan. Makanya sales net, makanya ada net sales. Ini dikurangi sama COGS dapat gross profit atau tadi yang kita sebut sebagai laba kotor. Misalnya gini ya, kita jualan barang. Kita jualan hasilnya itu 500.000, terus harga kulaannya itu 300.000, berarti kan 200.000. 200.000 itu namanya laba kotor atau gross profit. Nah itu kita kurangi sama operating expense, beban-bebannya, beban listrik, terus beban apa, beban gaji, kayak gitu-gitu, beban iklan. Ternyata sisa 100.000. Nah 100.000 itu namanya income from operation, kayak gitu. Kalau ini kasusnya 30.000, 30.000 income from operation, itu ada yang namanya other revenue and gain sama other expense and loss. Jadi kalau yang atas tentang operating expense, operating revenue, itu berarti pendapatan sama beban terkait sama usaha utama kita, usaha utama jual beli barang jasa. Tapi kalau terkait other revenue, other expense, berarti kan ada pendapatan dan beban lain-lain. Berarti itu nggak terkait sama usaha utama kita. Nggak terkait sama usaha utama kita itu misalnya apa? Misalnya ada interest revenue atau pendapatan bunga. Kalau kita nabung
apa kita minjemi orang uang ada bunganya. Nah, itu pendapatan lain-lain. Nggak sesuai sama usaha utama kita. Kayak gitu cerita. Setelah ditambah revenue, dikurangi sama expense, dikurangi sama biaya lain-lain, nanti dapatlah net income. Itu net income yang kita sebut sebagai laba bersih. Oh, jadi ada yang namanya comprehensive income statement. Intinya comprehensive income statement itu terdiri dari net income yang ada di income statement 31.600, ini dimasukin ke sini. Ini itu net income ditambah sama OCI atau Other Comprehensive Income. Ini nanti kalian belajarnya di akuntansi keuangan menengah. Akuntansi keuangan menengah, OCI ini apa? Ini misalnya kayak gini, oh aku punya saham. Sahamku sekarang lagi naik, tapi belum tak jual. Berarti kan secara nggak langsung aku untung, tapi nggak benar-benar untung. Soalnya kan masih tak pegang kan sahamnya. Nah, itu namanya unrealized holding gain on investment securities. Itu ditambah. Dapatlah yang namanya comprehensive income atau CI. Comprehensive income atau CI. Pokoknya comprehensive income tuh didapat dari net income ditambah sama OCI. Gitu. Nih, pendapatan yang didapat dari selisih yang muncul setelah adjusting account. Misalnya ada untung atau ada rugi dari foreign currency. Misalnya ada kurs, kita pegang kurs, kayak gitu. Untung ruginya itu nanti masuk ke OCI juga. Nah, terus habis gitu kalau di balance sheet-nya atau di neraca atau di biasanya sebut juga namanya laporan posisi keuangan, itu sekarang sudah ada yang namanya inventory di bagian aset. Inventory ini tadi persediaan kayak gitu.